Di episode sebelumnya, kita melihat bagaimana masa lalu dari Maeki. Dan untuk pertama kalinya, kita diperlihatkan wajah dari orang tua Maeki. Dan bagaimana Maeki sangat menyayangi kedua orang tuanya. Tapi seperti yang kita tahu, kehidupan itu tidak selalu bahagia. Begitupun dengan hidup Maeki. Ia yang masih berumur sangat kecil harus mengalami cobaan yang benar-benar sangat berat, yaitu kehilangan kedua orang tuanya. Tapi di sisi lain, ia juga menemukan seseorang yang akan selalu setia mendampinginya di masa depan, yaitu Draken. Dan setelah pertemuan pertama itu, mereka perlahan menjadi orang yang dekat. Mereka sering menghabisi waktu bersama. Dan di saat Draken datang ke rumah Maeki, itulah saat dirinya bertemu dengan Emma untuk pertama kalinya. Draken yang menjemput Maeki ke rumahnya berniat untuk mengenalkan Maeki kepada seseorang yang sudah dia anggap sebagai saudara angkatnya. Dan nama dari anak itu adalah Mitsuya. Dan mulai dari saat itu juga adalah pertemuan pertama Mitsuya dengan Maeki dan Baji. Dan setelah itu Maeki juga menemukan orang kuat yang lain, yaitu Pancin. Lalu seiring berjalannya waktu, Baji juga memperkenalkan saudara angkatnya, yang tidak lain adalah Kazutora. Lalu setelah keenam sahabat ini berkumpul, mereka mulai mendirikan sebuah geng berandalan yang bernama Tokyo Manji Gang. Maeki yang sangat menyukai orang kuat seperti kelima temannya mulai merasa sangat bahagia dan berpikir jika mereka akan selalu bersama seperti ini. Tapi sayangnya persahabatan mereka mulai mengalami keretakan karena pada kejadian malam ulang tahun Maeki, dirinya mendapati kejadian yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Yup, itu adalah malam ketika sahabatnya tidak sengaja membunuh kakaknya sendiri. Terlihat keluarga Manjiro yang kembali dipukul oleh kenyataan. Emma yang tidak bisa menahan kesedihannya hanya bisa menangis sambil terus berteriak, "Bangun Shinjiro, bangun, bangun. Katakan kau sedang bercanda seperti biasanya." Maeki yang kembali mencoba menahan perasaannya ternyata masih tidak mampu. Dirinya kembali menangis melihat orang yang ia sayangi pergi untuk selamanya. Lalu mulai dari kejadian itu, dirinya mempunyai sebuah tekad, yaitu membangun sebuah geng berandalan nomor 1 di Jepang. Draken, Mitsuya, dan Pancin yang mendengar mimpi sahabatnya seperti biasa akan selalu mendukung Maeki apapun yang terjadi. Lalu sedikit demi sedikit, Maeki kembali mencari orang-orang yang memiliki kekuatan di atas rata-rata. Ia bertarung melawan Smiley dan Angry dan membuat mereka menjadi bagian dari Toman. Lalu melihat potensi dari Pean, Hakai, dan juga Chipuyu. Dan di saat dirinya mengalahkan geng Black Dragon, dirinya juga merekrut Muto menjadi bagian dari Toman. Lalu melihat Toman yang sedikit demi sedikit menjadi sebuah geng besar, Maeki pun kembali memiliki mimpi yang jauh lebih besar daripada sebelumnya, yaitu menjadi berandalan terbesar di seluruh dunia. Draken yang mendengar mimpi dari sahabatnya kemudian tersenyum mengatakan, "Iya, tahun ini ayo kita ambil alih seluruh dunia." Namun beberapa hari kemudian muncul dua orang yang mengubah pikirannya, yaitu Takemichi dan Kisaki. Ia yang bertemu dengan Takemichi dan Kisaki mulai bertanya-tanya sebenarnya apa artinya kekuatan baginya. Dan pada chapter 265 kali ini kita akan dibuat sangat terkejut, di mana kita akan diperlihatkan hubungan Kisaki dan Maeki yang sebenarnya. Terlihat Maeki yang saat itu menjemput Takemichi ke sekolahnya dan mengajak Takemichi untuk keluar. Mereka yang tengah mengendarai sepeda, kemudian Maeki menceritakan mengenai kakaknya, yaitu Shinjiro. Meskipun kakaknya sangat lemah, namun dia sama sekali tidak takut melawan orang yang jauh lebih kuat daripada dirinya. Takemichi yang mendengar cerita Maeki mengatakan jika Maeki memiliki saudara yang sangat hebat. Lalu setelah pertemuannya dengan Takemichi, Maeki kemudian bertemu dengan seseorang yang akan merubah hidupnya selamanya, yaitu Kisaki Teta.
terlihat Kisaki yang mengajak Maeki untuk bertemu dan menawarkan jika dirinya bisa membebaskan Pancin dari penjara, dirinya akan menyiapkan seseorang untuk menggantikan Pancin di penjara. Dan Osanai berjanji untuk memberikan kesaksian palsu asalkan ditukar dengan uang. Dan satu-satunya yang ia butuhkan saat ini adalah persetujuan Maeki untuk bekerja sama. Baji yang saat itu menguping pembicaraan mereka tentu curiga kepada Kisaki. Lalu keesokan harinya terlihat Maeki yang mengumpulkan semua petinggi Toman dan memberitahu mereka jika dirinya berniat memasukkan Kisaki ke dalam Toman. Draken yang mendengar itu langsung mengatakan jika dirinya tidak setuju. Dirinya curiga jika Kisaki memiliki tujuan lain. Mitsuya yang mendengar itu juga langsung mengatakan jika dirinya juga tidak setuju. Kenapa Maeki tiba-tiba mengambil keputusan dengan cepat? Ini tidak seperti dirinya. Namun para kapten yang lain seperti Smiley dan Muto mengatakan jika mereka setuju dengan Maeki. Menurutnya ini adalah keputusan yang tepat untuk membuat Toman menjadi semakin besar. Tapi Baji yang sudah curiga dari awal juga langsung memperingati Maeki untuk tidak memasukkan Kisaki ke Toman. Menurutnya Kisaki bukanlah orang yang bisa dipercaya. Namun Maeki yang sebelumnya sudah ditawari perjanjian oleh Kisaki dengan tegas mengatakan jika Kisaki adalah orang yang bermanfaat bagi mereka dan memberitahu jika Kisaki mempunyai sebuah rencana untuk membebaskan Pancin dari penjara. Draken yang mendengar perjanjian kotor antara Maeki dan Kisaki tentu menjadi sangat marah mengatakan jika memang itu rencana Maeki dan Kisaki, maka dirinya lebih menentang hal itu karena mereka tidak membentuk geng Toman untuk melakukan hal kotor seperti ini. Lalu sambil meninggalkan mereka, Draken kembali mengatakan jika Maeki mencoba melakukan sesuatu mengenai Pancin, maka dirinya tidak tinggal diam. Mitsuya yang juga sependapat dengan Draken juga langsung meninggalkan mereka mengatakan jika saja Pancin mengetahui rencana ini, pasti dia tidak akan menyukainya. Namun Maeki yang masih keras kepala tidak mendengar apa yang dikatakan sahabatnya dan malah kembali menemui Kisaki. Maeki yang sambil memakan makanannya kemudian memberitahu Kisaki jika hampir semua petinggi Toman tidak setuju dengannya. Bahkan dirinya bertengkar hebat dengan Draken sehingga membuat Toman terpecah menjadi dua. Satu memihak dirinya dan satu lagi memihak Draken. Kisaki yang mendengar itu langsung mengatakan jika dirinya sudah tahu ini akan terjadi karena bagaimanapun mereka tidak menyukainya dari awal. Namun di sini Maeki kembali menceritakan bahwa Takemichi lah yang melerai pertengkaran mereka sehingga dirinya kembali berbaikan dengan Draken. Kisaki yang mendengar nama Takemichi seketika dibuat terkejut. Lalu sambil tertawa, Maeki kembali menceritakan bagaimana Takemichi saat itu memisahkan mereka hingga sebuah tai menempel di kepala Takemichi. Tapi Kisaki yang memang sangat membenci Takemichi terlihat hanya diam saja dan terus melanjutkan memakan makanannya. Lalu di saat mereka selesai makan, terlihat mereka kini berbaring di pinggir sungai. Maeki yang sambil menatap langit mulai membicarakan sesuatu yang akan membuat kita sangat terkejut. Di mana awalnya Maeki mengatakan jika Toman isinya adalah orang yang sangat baik. Jadi ada sesuatu yang tidak bisa ia katakan kepada mereka. Kisaki yang mendengar itu tentu terlihat penasaran. Lalu dengan tatapan yang mulai datar, Maeki melanjutkan. Dirinya tidak tahu sejak kapan dia mempunyai sifat ini. Ada sesuatu seperti kegelapan di dalam dirinya. Kisaki yang mendengar itu kemudian bertanya, apa maksudnya kegelapan itu? Maeki pun memberitahu Kisaki jika terkadang ada sesuatu yang mendorong dirinya untuk menghancurkan segalanya. Dan dia meminta Kisaki untuk terus berada di sisinya bersama bagian dirinya yang lain. Ia ingin Kisaki memandunya. Kisaki yang mendengar permintaan Maeki kemudian menanyakan apakah Maeki yakin dengan itu. Bagaimana jika dirinya memandu Maeki ke jalan yang tidak ia inginkan? Maeki pun menjawab bahwa itu tidak masalah. Dirinya tidak keberatan. Bahkan jika nanti Kisaki memandunya ke jalan yang salah.
Karena menjadi kuat saja tidak cukup baginya. Yang ia butuhkan adalah kegelapan. Lalu singkat cerita pada 31 Oktober, tepatnya di saat insiden Halloween berdarah, ternyata Kisaki yang saat itu memancing Maeki menjadi orang yang sangat brutal, tidak lain karena permintaan Maeki sendiri. Buat yang pada bingung, nanti aku jelasin di akhir video. Oke, lanjut. Lalu Maeki yang saat itu mulai termakan oleh kegelapan, mulai beranggapan jika yang ia butuhkan saat ini hanyalah kegelapan. Namun di tengah dirinya yang berniat membunuh Kazutora, tiba-tiba Takemichi menghalanginya. Ia yang melihat Takemichi menghalanginya, tentu juga langsung berniat membunuh Takemichi. Tapi di saat ia menatap mata Takemichi, ia mulai menyadari jika Takemichi juga adalah orang yang bisa merubah hidupnya di masa depan. Dan chapter kali ini pun berakhir. Oke, sekarang kita bahas beberapa fakta yang sangat menarik. Dimulai dari alasan Maeki mengatakan jika Kisaki dan Takemichi adalah orang yang akan merubah takdirnya. Maksudnya, Maeki ini kan seperti mempunyai dua kepribadian. Yang pertama, ia mempunyai sifat baik dan sangat menyayangi teman-temannya. Lalu yang kedua, dia mempunyai kepribadian yang sangat brutal. Dia tidak akan segan-segan untuk membunuh dan menghancurkan apapun, meskipun itu teman-temannya sendiri. Lalu untuk kepribadian jahatnya, itu sangat cocok jika dirinya bersama dengan Kisaki. Itulah alasan kenapa di sini Maeki menyuruh Kisaki untuk terus bersamanya dan menuntun dirinya ke jalan kejahatan. Dengan kata lain, semua kejahatan yang dilakukan Kisaki mulai dari insiden Halloween berdarah, itu karena Maeki sendiri. Karena Maeki yang meminta kepada Kisaki untuk menuntunnya. Dan di saat Kisaki menanyakan bagaimana jika dirinya menuntun Maeki dengan cara yang tidak Maeki suka, Maeki sendiri yang mengatakan jika dirinya tidak keberatan. Dan itu terbukti di saat dirinya terus memukuli Kazutora. Maeki menikmatinya, bahkan mengatakan setelah apa yang dilakukannya selama ini, ternyata yang dia butuhkan hanyalah kegelapan. Lah bang, terus kenapa Maeki dari awal nggak jahat saja kalau emang dia suka? Kenapa Maeki nggak brutal aja dari awal? Kenapa harus nungguin Kisaki dulu? Jawabannya pada gambar ini. Karena dia mempunyai teman-teman yang sangat baik, sehingga sifat brutalnya itu sangat sulit dikeluarkan. Jadi di saat dirinya menemukan orang yang cocok seperti Kisaki, Maeki kemudian menceritakan semuanya dan meminta kepada Kisaki untuk membantunya. Singkatnya, Kisaki ini tugasnya memancing Maeki agar Maeki bisa mengamuk sepuasnya dan memandunya ke jalan kejahatan. Jadi kenapa di setiap masa depan kita selalu melihat Maeki bersama dengan Kisaki? Itu karena Maeki lah yang memintanya. Dan jika kita mengingat kembali kematian Emma, saat itu Maeki sudah tahu jika Kisaki lah yang membunuhnya. Namun kenapa Maeki tidak membalas Kisaki? Yup, jawabannya karena di sini Maeki lah yang memintanya. Jika saja di sini Maeki tidak meminta bantuan kepada Kisaki, maka mungkin saja Kisaki tidak melakukan semua itu. Jadi apa yang dilakukan almarhum Kisaki semasa hidupnya tidak semua salah dirinya. Paham? Oke, lanjut. Alasan Maeki menyebut Takemichi juga adalah orang yang akan merubah takdirnya adalah karena Takemichi memiliki sifat yang sama seperti kakaknya. Takemichi tidak takut apapun. Kita bisa melihat bagaimana Takemichi dengan beraninya menghentikan dirinya. Padahal orang seperti Draken dan Mitsuya yang merupakan teman baiknya saja tidak berani menghentikan dirinya. Namun berbeda dengan Takemichi, ia terlihat seperti tidak mempunyai rasa takut sekalipun. Karena itu dia melihat sebuah harapan kepada Takemichi untuk menghilangkan sifat brutalnya di masa depan. Oke, sampai sini paham? Paham dong. Paham lah, masa nggak paham? Capek nih nulis skripnya. Namun semua ini merupakan pendapat aku setelah membaca komiknya. Jadi jika ada kesalahan, kalian tulis aja di kolom komentar. Oke, terima kasih. Dah.